Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Pemirsa pendengar, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah untuk kembali kita terus belajar Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 jam ke depan Fajar Hidayah hadir dan tentunya nanti kita akan segera terhubung dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojo Gudang Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, audionya kelihatannya belum tersambung dengan baik, Ustaz. Mungkin bisa dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik sehat hari ini, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sempat hujan di pondok? Gerimis saja. Iya. Baik, Ustadz, mukadimah bisa disampaikan. Kemudian nanti kami pun juga mengundang para pemirsa pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, line SMS, dan juga di telepon WhatsApp dapat Anda manfaatkan. Tausiah bisa disampaikan, Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara semuanya yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengingat bahwa kita sebagai umat beliau, maka semaksimalnya pun kita menjalankan, mengamalkan apa-apa yang beliau perintahkan kepada kita. Di hari ini, pagi ini kita mencoba untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran sampai kepada kita, ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, untuk kemudian bisa lebih menegaskan di hati kita terkait dengan keimanan kita dan mencoba untuk mengimplementasikan lebih banyak, lebih berkualitas lagi. Karena sebagaimana kita sadari di majelis kita, tidak hanya sekedar untuk kita mendapatkan ilmu, tidak sekedar kita kemudian memperbanyak atau memborong ilmu, sehingga kita merasa sudah paham, sudah mengerti saja, tetapi kemudian apa setelah kepahaman itu terhadap diri kita? Artinya kalau kita sudah paham, tentu ada kontribusi nyata, ada satu gerak nyata, ada satu kegiatan-kegiatan yang sudah nampak bahwa kita termasuk orang-orang yang sudah mengerti agama. Di ayat 36, surat An-Nisa memberikan satu konstruksi bagaimana hierarki kita dalam beribadah ini. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa ibadah ini vertikal kepada Allah, kemudian juga secara horizontal kepada masyarakat kita. Sehingga kalau kami baca di ayat yang tadi kami sampaikan di pendahuluan, di ayat 36 di sini disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, ya. Wabil walidaini ihsana.
dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidil kurba, dan juga terhadap karib kerabat. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakina, dan juga orang-orang miskin. Wal jari dil kurba, kemudian tetangga yang dekat kita. Wal jari bil junub, tetangga yang jauh dari kita. Wasahibil bil janbi, dan juga teman sejawat. Wabni sabil, dan juga ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan para hamba saya kamu. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai man kana mukhtalan fakhura, orang yang sombong, yang membanggakan dirinya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bahwa ayat ini menegaskan landasan akhlak kita, etik sosial kita di dalam Islam, bagaimana kemudian tauhid ini, hubungan kita kepada Allah betul-betul harus murni, kemudian disambung dengan moral sosial kita, hubungan kita secara horizontal. Artinya bahwa di sana ada hablum minallah, juga hablum minannas. Itulah luar biasanya agama kita, agama Islam ini mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Kita dianggap mampu mengekspresikan keyakinan kita, manakala hubungan kita kepada Allah dengan ibadah kita. Tetapi kemudian secara sosial kita juga saleh. Gitu. Maka kalau misalnya kami bisa menyampaikan bahwa sembahlah Allah, maka ini perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Mencakup seluruh bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia diciptakan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'a, dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Menyamakan kekuasaan Allah, menyamakan kudrah Allah, menyamakan kebesaran Allah dengan makhluknya. Ini larangan yang jelas dari Allah sebagai Sang Khalik, sebagai Maliki Yaumiddin, sebagai Razzaq, Al-Ghafur, untuk bagaimana kita jangan sampai di dalam kehidupan kita mensandingkan Allah dengan makhluknya. Sehingga mutlak hukum larangannya. Syirik baik besar maupun kecil. Wabil walidaini ihsana, di sini disebutkan bahwa dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka ihsan di sini bermakna tentu kita kasih sayang kepada orang tua, hormat, respek, berbakti, dan melayani dengan adab yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana tidak? Orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, tentu memiliki hak untuk kita hormati, memiliki hak untuk kita ta'zimi, memiliki hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kemudian wabidil kurba, dan juga kepada sanak kerabat gitu. Sehingga silaturahim ini memperhatikan keluarga dekat dulu. Di luar keluarga kita yang inti. Ada paman, ada bibi, ada sepupu, ada pak ade, bude, dan sebagainya yang sekitaran kita. Kemudian juga dengan anak yatim wal yatama, di sini memberikan satu bentuk bahwa orang-orang yatim yang rentan perlu perlindungan. Ini Islam betul-betul memperhatikan dengan luar biasa bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang kehilangan ayahnya atau orang tua yang menafkahinya, ini menjadi kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka. Termasuk juga dengan orang-orang miskin. Membantu orang lemah ekonominya, baik secara materi ya, maupun dukungan sosial kita kepada mereka. Mendampingi mereka agar mereka tidak merasa sebagai satu komunitas yang termarginalkan, terpinggirkan. Kemudian melebar lagi. Wal jaridil kurba. Ya, kemudian tetangga yang dekat kita, ketika tadi dengan keluarga sudah, kemudian dengan keluarga yang dekat sudah, ya, keluarga inti, keluarga dekat, kemudian kerabat, kemudian tetangga, gitu. Kemudian juga tetangga yang jauh, ya, baik yang kerabat maupun yang hanya lokasinya memang yang jauh, gitu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat terbuka, ya. Kebaikan-kebaikan kita sebagai Muslim, mukmin, itu sangat terbuka. Menjadi satu agen perbaikan
memberikan satu moral yang ketika di sana ada orang muslim, di sana ada orang mukmin, maka dia akan secara sosialnya berputarnya dari lingkaran dalam semakin keluar, sehingga luar biasa kalau kemudian satu komunitas masyarakat, satu RT misalnya, di sana semuanya ada orang yang beriman, orang yang kemudian muslim beragama Islam, tentu sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena satu orang saja itu memiliki satu kewajiban yang kemudian harus dipraktekkan berbuat baiknya ini. Kemudian wasoi bil janbi, orang yang kemudian teman dekat di sisi-sisi kalian gitu, teman perjalanan rekan kerja itu, atau pasangan hidup yang mendampingi gitu. Termasuk disabil yang dalam perjalanan, musafir yang membutuhkan bantuan, meski kaya di kampungnya tetapi kehabisan bekal di jalan. Ini kan kalau misalnya Ibnu Sabil itu kan kadang kita tidak tahu dia dari daerah mana, tetapi ketika sampai ke daerah kita, kemudian ternyata dia dalam perjalanan satu transit teritorial ya, satu transit wilayah, sampai kepada kita, sampai masjid kita ikrami dengan baik. Ini luar biasa nilai-nilai Islam memberikan pendidikan kepada kita. Secara efektif kita diberi bagaimana memahami akidah ini. Secara psikomotor atau langsung kita mempraktekkan, itu kan langsung ditunjukkan oleh Allah kepada siapa kamu berbuat baik ini. Setelah kamu beriman kepada Allah, kamu tidak mensekutukannya, maka ada kewajiban-kewajiban berikutnya ini. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Kenapa? Kita boleh jadi merasa orang yang paling saleh, orang yang paling taat kepada Allah. Tetapi di lingkungan masyarakatnya, dia tidak dikenal kebaikan-kebaikannya. Dia boleh jadi sangat masyhur di dunia digital atau mungkin di dunia maya gitu ya. Sangat terkenal, kemudian juga senantiasa diundang di berbagai daerah, tetapi kemudian kesalehan di lingkungannya, di masyarakatnya, di RT-nya, dia tidak dikenal. Maka kemudian ketika mungkin seseorang yang mengaku sebagai orang yang beriman, orang yang muslim ya, kemudian memiliki properti yang baik ya, yang bagus, tetapi kemudian tidak peka pada lingkungan sekitar, itu tentu tidak dikehendaki oleh agama kita. Karena itu termasuk kemudian merasa bangga pada dirinya telah berbuat saleh. Dia lupa bahwa Allah tidak menyukai itu. Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri bahwa saya sudah kaya, saya kemudian sudah bisa berpengaruh di masyarakatnya, tetapi kemudian tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya peduli sosial. Kalaupun misalnya peduli pada sosial, boleh jadi ada campur dengan kesombongan. Dia memberi sesuatu kemudian di shoot, divideokan, kemudian dijadikan statusnya, upload di mungkin websitenya bahwa dia termasuk orang yang sangat dermawan dan sebagainya. Allah tidak menyukai orang-orang yang demikian, yang kemudian di dalam perbuatan-perbuatan baiknya mengandung unsur-unsur sombong. Ini tentu tidak dikehendaki ya oleh agama kita. Sehingga kalau kita melihat ayat ini di 36, Anissa yang memberikan pelajaran luar biasa bagaimana Allah menegaskan hierarki kewajiban sosial kita. Di mana yang pertama bahwa ibadah murni kepada Allah, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua atau basis keluarga kita, kemudian kekerabatan ya, memperkuat jaringan sosial kita di tetangga-tetangga kita, anak yatim juga kita lindungi sebagai kelompok-kelompok yang rentan yang perlu kita kita rangkul gitu, sehingga tidak terpinggirkan, merasa tidak memiliki kesempatan dan sebagainya untuk bisa hidup sesuai dengan anak-anak yang memiliki orang tua begitu. Kemudian kita juga memiliki kepedulian dalam bidang ekonomi. Orang-orang yang miskin bagaimana mereka kita ajak untuk bisa diberikan keterampilan-keterampilan atau fasilitasi-fasilitasi yang kemudian mereka bisa merasa
setara dengan lingkungan sekitarnya. Tetangga-tetangga kita, relasi sosial kita ya lintas agama, karena tetangga kan tentu tidak hanya orang yang beriman saja, tetapi kemudian siapapun yang di sekitar kita, itulah tetangga kita. Orang yang musafir, yang kemudian solidaritas kita ya. Jadi solidaritas yang tanpa dilabeling oleh dia Islam atau tidak gitu, tidak. Tetapi lintas komunitas, lintas yang melampaui berbagai daerah gitu. Maka kita harus betul-betul berbuat baik kepada mereka. Termasuk kalau di sini wa malakat aimanukum ya, kalau dulu kan hamba saya, kalau sekarang konteksnya mungkin orang yang di bawah tanggung jawab kita ya, misalnya ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, atau mungkin ya pekerja rumah tangga lah, atau pembantu gitu misalnya. Itu kita harus berbuat baik, harus memiliki sikap lemah lembut kepada mereka. Maka ayat ini betul-betul menjadi sistem kesejahteraan sosial dalam agama kita. Ada hierarki yang jelas ya. Kita harus berorientasi dalam tauhid kita dulu, kemudian baru keluar gitu. Sampai ada hadis yang mengatakan bahwa mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Jadi Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka ia akan dijadikan ahli waris gitu. Ini riwayat Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, bagaimana hak tetangga, sehingga ketika Jibril senantiasa memberikan nasihat kepada Nabi seakan-akan merasa apakah dia akan mewarisi atau menjadikan ahli waris gitu. Kenapa? Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya itu. Ini saya kira hal yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita sudah ngaji, kita sudah tahu agama ini, maka bagaimana realisasinya, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita yakini ini. Termasuk misalnya kaitannya dengan anak yatim, misalnya kelompok-kelompok yang rentan ya. Ana waqafil yatim fil jannati hakada. Jadi aku dan penanggung anak yatim akan seperti ini di surga. Ini luar biasa, akan sangat dekat gitu. Sehingga kalau kita melihat ayat ini betul-betul menegaskan bagaimana konstitusi masyarakat Islam ini yang memadukan akidah dengan akhlak sosial. Tauhid bukan sekedar keyakinan yang abstrak, pokoknya saya yakin, saya percaya kepada Allah gitu, tetapi terwujud ya di dalam kepedulian sosialnya. Maka di majelis kita itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana kemudian majelis kita ketika kita sudah ngaji, kita belajar agama, kemudian di sana ada hal-hal kegiatan-kegiatan yang kemudian orientasinya ke sosial. Kadang tidak kita sadari. Misalnya ada untuk seruan kita membantu saudara-saudara kita yang jauh, misalnya Palestina misalnya. Kita ada program untuk menyantuni anak yatim. Kita ada program untuk bagaimana infak dan sedekah kita. Bagaimana kemudian kita ada program yang sifatnya istientil, saudara kita yang sakit dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk realisasi apa yang sudah kita pahami, kemudian kita amalkan. Ini yang kemudian membentuk satu komunitas di majelis kita, komunitas yang kemudian kebersamaannya mengikuti bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat, dan kita mencoba mengikuti itu gitu. Ada yang memimpin kita, ada yang memberikan pesan nasihat kepada kita, kemudian kita sama-sama untuk bisa mengikuti pesan-pesan itu, sehingga kita menjadi satu komunitas masyarakat yang kemudian berbeda. Itulah orang-orang yang sudah tahu agama, sehingga akan baik kepada orang tuanya, akan baik kepada tetangganya, akan baik kepada anak-anak atau kelompok-kelompok yang rentan untuk dibantu, akan senantiasa menunjukkan sikap-sikap yang terbaik, ihsannya kepada masyarakat di sekitar, teman sejawat, teman satu kantornya dan sebagainya. Ini yang bisa kami sampaikan, bahwa selama kita ngaji tidak akan pernah habis bagaimana kemudian Allah dengan firman-Nya ini memberikan tuntunan, memberikan satu pegangan untuk kita, bagaimana kita mewujudkan diri ketika sudah mengklaim orang yang beriman,
kepada Allah, maka kalau kita beriman kepada Allah, jangan kita sekutukan Allah. Kalau kita sudah tidak mensekutukan Allah dalam ibadah kita kepadanya, maka kemudian tunjukkan pula kesalehan sosial kita. Kesalehan sosial kita itu bertahap, dari yang lingkungan yang paling kecil, internal kita, inti kita, keluarga inti kita, bapak ibu kita, anak kita, kemudian ke saudara-saudara kita, kemudian ke tetangga dekat kita, tetangga jauh kita, kemudian secara lintas kultural dengan mobil sabil, orang yang kemudian dalam perjalanannya membutuhkan bantuan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bang kami sampaikan. Ya baik, terima kasih Ustadz Urian awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Sesi kedua kita manfaatkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112553000. Baik Ustadz, coba kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Sudah ada yang bergabung. Ibu Tri yang ada di Kutoarjo izin bertanya Ustadz, ketika mau bangun malam udara sangat dingin, badan merinding, tidak berani menyentuh air, akhirnya saya menunda untuk sholat tahajud. Dalam keadaan seperti itu apakah boleh bertayamum? Ustadz mohon dijelaskan. Baik Ibu Tri ya, jadi tayamum memang disyariatkan di agama kita untuk menggantikan wudhu atau mandi ya. Tetapi tentu ada kondisi yang melekat padanya, karena ini satu pengganti. Pengganti kan tertentu ada sebab kenapa diganti itu. Jadi misalnya sebagai dasar ya, memang di ayat 43 di surat An-Nisa di sana disebutkan bahwa rukhsah, keringanan bagi orang yang tidak menemukan air atau tidak mampu menggunakan air karena sebab-sebab tertentu, karena sakit ya, atau karena tadi dingin yang luar biasa, itu boleh. Kemudian tentang hadis Nabi juga sama. Bagaimana kemudian para sahabat ketika ada yang junub ya, kemudian tidak mendapatkan air, awalnya mereka berguling-guling di padang pasir gitu. Kemudian Rasul memberikan syariat bagaimana bertayamum. Sehingga kaidah umum yang dipakai adalah la dororo wala diror. Tidak ada atau tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Sehingga orang yang kemudian akan sholat tetapi sangat sakit ketika kena dengan air yang dingin, karena kita bisa sangat amat sakit ya ketika seseorang terkena air yang dingin, sehingga bisa membahayakan dirinya, baik sakitnya atau orang sehat pun. Kadang ketika dia di tempat tertentu, kami misalnya ke tempat yang lebih tinggi, kemudian pagi subuh itu bisa sangat menggigil gitu, dan menggigil itu bisa luar biasa. Itu diperkenankan untuk bertayamum. Sehingga kalau misalnya kita itu memakai air dingin itu sangat sakit ya, kita boleh bertayamum. Pun demikian kalau misalnya di rumah kita ada heater, kan biasanya kan ada, bagi orang-orang yang mungkin ada heater, atau mungkin kita maksimal pengen berwudu biar lebih seger, kemudian kita memasak air biar ada hangat, itu tentu sebagai bentuk kemaksimalan kita. Tetapi prinsipnya boleh, kita boleh bertayamum manakala kita sangat kedinginan ya, menggunakan air atau memanfaatkan air untuk kita berwudu atau untuk mandi, apalagi ketika kita berhadas besar atau junub. Demikian Ibu. Ya. Kemudian berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Cirebon. Ustadz, ada yang belum saya pahami begini Ustadz. Seperti kita pahami buang angin dan buang air kecil bisa membatalkan wudhu. Kalau buang air kecil harus dibasuh atau dicuci. Tapi kalau buang angin cukup berwudhu lagi. Apakah ada riwayat atau dalil yang menjelaskan tersebut Ustadz? Baik, jadi ini kan antara buang angin dan buang air gitu ya, atau BAK, bahkan BAB lah. Kita membedakan hukum hadas dan najis gitu.
Jadi buang air kan sesuatu yang najis itu. Sehingga kalau ini ada satu yang najis, kencing kita itu, ini najis hukumnya dan juga menyebabkan hadas kecil. Sehingga harus menghilangkan najisnya dengan cara dicuci begitu, dan juga kita nanti harus berwudu karena hadas kecilnya. Lah buang angin atau kita sebut, mohon maaf dengan bahasa kentut gitu ya. Ini kan sesuatu yang keluar dari dubur kita, tetapi dia tidak najis gitu, karena gas ini nggak najis gitu. Tetapi menyebabkan hadas kecil, sehingga kita juga harus berwudu gitu. Sehingga kalau kemudian kita melihat misalnya perintah istinja ya untuk buang air kecil, di sana disebutkan idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyasta'ib ya. Jadi falyastatib ini menjadi satu pegangan kita bahwa hendaklah ia beristinja itu. Karena ya karena Rasulullah juga melakukan hal demikian. Sehingga kalau kita habis buang air kecil, mohon maaf. Kalau kita habis buang air kecil, maka kemudian kita beristinja atau membasuh gitu. Kenapa? Karena ada ancamannya. Kalau kita tidak membasuh itu, bersihkanlah diri kalian dari najis kencing, karena kebanyakan azab kubur itu berasal darinya itu. Ini satu dalil yang kemudian harus betul-betul kita pakai, bahwa ketika kita buang air kecil, ada najis air tadi ya, air kencing tadi yang harus kita basuh, tetapi mengandung konsekuensi hadas kecil sehingga kita berwudu. Tetapi kalau buang air ini tanpa najis gitu, sehingga para sahabat ketika bertanya tentang hadas itu, tentang yang ada suara atau tidak, selama ada air gas atau angin yang keluar dari dubur kita, itu kemudian kita sebut sebagai air kentut itu, maka itu tidak najis tetapi mengandung konsekuensi hadas kecil, hingga harus berwudu gitu. Oleh karena itu hadas itu yang membatalkan wudu adalah keluar suara atau angin kentut tadi. Nah itu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita buang air kecil, ada di dalamnya hukum menghilangkan najis atau membersihkan dari najis, kemudian dia kondisinya berhadas kecil sehingga harus berwudu. Ketika kita kentut yang berupa gas tadi tidak najis, tetapi kemudian kita memiliki konsekuensi hukum berhadas kecil sehingga kita juga harus berwudu. Itu perbedaan yang bisa kami jelaskan. Demikian Ibu. Iya. Coba kita beralih ke line telepon, sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, ketika kita sedang safar perjalanan, niat kita mau menjamak sholat dari sholat duhur ke sholat asar, tetapi di dalam masjid tersebut mukimnya sudah melaksanakan jamaah sholat asar. Lantas apakah yang kita harus lakukan? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Sri, kalau kita safar ya, kalau kita sudah niat akan jamak takhir ya, kalau misalnya duhur dan asar kan tadi mau ke asar ya, jamak takhir misalnya. Ya sudah, kita melaksanakan apa yang kita niatkan. Walaupun kalau yang dilakukan Nabi ketika beliau dari Madinah mau ke Makkah sampai ke Bir Ali, itu kemudian beliau melaksanakan takdim ya, jamak qashar, duhur kemudian asar. Tetapi mengapa misalnya kita meniatkan nanti di jamak takhir misalnya. Lah ketika kita sudah sampai ke daerah tertentu, ternyata di sana sudah sholat asar. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita sholat zuhur dan sholat asar. Tidak mengapa.
Apalagi kalau kita perjalanannya ada satu atau dua orang atau 3 orang, ya kita jamaah sholat zuhur dulu baru asar gitu. Jadi kita tidak mengikuti yang sudah ada, apalagi sudah selesai jamaahnya. Itu sangat longgar untuk kita sebagai musafir gitu. Sehingga kita mendapatkan jamaah dengan rombongan kita tanpa kemudian misalnya di sana sedang ada jamaah sholat asar, biar selesai nggak apa-apa, selesai dulu nggak apa-apa. Baru kita mesti kita ada prepare, apalagi rombongan yang kita wudhu dan sebagainya, sehingga mereka selesai, kita baru sholat. Ini insya Allah banyak kelonggaran ketika kita sebagai musafir dalam agama kita. Yang jelas pegangannya ada, contoh-contohnya ya sudah kita jalankan. Demikian Ibu. Kemudian berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Wonogiri, ada lomba tangkap lele, penonton beli kupon 2.000 terus diundi, hadiah dari sumbangan warga, termasuk judi apa tidak Ustaz? Baik, kalau kemudian kita melihat ya definisi judi gitu, saya bacakan di sini ada satu definisi yang bagus ya. Kullu muamalatin fiha mukhataratun ala malin bighairi iwadin muhaqqiqin. Setiap transaksi yang di dalamnya ada unsur untung-untungan atau atas harta ya, tanpa imbalan yang pasti. Ini ada satu aktivitas perjudian di sana. Padahal kita tahu di Al-Maidah ya ayat 90 ya, itu kan ada larangan untuk maisir, untuk judi ini. Sehingga setiap permainan atau perlombaan yang mengandung atau satu aturan taruhan, seseorang kehilangan uangnya tanpa kompensasi yang pasti, adalah judi. Sehingga kalau misalnya tadi penonton ya membeli kupon 2.000 dan kupon diundi gitu, yang beruntung mendapat hadiah. Hadiah kan berasal dari sumbangan tadi warga tadi. Artinya sebagian besar penonton ya yang beli kupon tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya harapan menang saja gitu. Sehingga bisa kita simpulkan begini, ada uang keluar ya. Uang keluar dari peserta dengan kupon itu 2.000. Sementara tidak ada imbalan yang pasti. Yang diterima hanya peluang menang saja. Misalnya kita punya hadiah 10, padahal ada orang 100, 1/10 gitu. Jadi kita kemungkinan menangnya 1/10 gitu. Maka hadiah didapat dari hasil undian, bukan karena skill atau jasa gitu. Sehingga menurut mayoritas ulama fikih ini termasuk maisir atau judi. Kenapa? Karena peserta membayar ya sesuatu untuk ikut undian. Jika kalah uangnya hangus, jika menang mendapat hadiah dari uang orang lain. Ya, meski hadiah dari sumbangan warga tetap saja di dalamnya diundi, sehingga antara pembeli kupon yang telah membayar dan diundi itu ada satu hal yang tidak jelas. Oleh karena itu jika peserta membayar untuk ikut undian kemudian hasilnya untung-untungan, maka ini termasuk aktivitas yang di dalamnya mengandung judi gitu. Sehingga ini yang bisa kami jawab, kalau modelnya begitu ini termasuk judi gitu. Terus bagaimana biar tidak menjadi judi gitu? Ya jika kupon gratis gitu. Semua penonton dapat kupon undian tanpa membayar ya. Hadiah berasal dari sumbangan warga. Boleh karena peserta tidak mengeluarkan uang, tidak ada taruhan gitu. Itu menjadi tidak judi gitu. Itu yang boleh jadi bisa dijadikan satu pegangan atau satu terobosan bagi panitia yang ketika mengadakan suatu event gitu. Gitu Ibu Bapak ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan Ibu Nur yang ada di Cikarang. Ustadz mau bertanya, ada seorang pekerja dari hasil kerjanya setiap bulan sudah dikeluarkan zakat. Dia membeli rumah dengan mencicil, apakah setelah lunas rumah itu wajib dizakati lagi? Dan pada saat dia keluar kerja mendapatkan pesangon dan langsung dikeluarkan zakatnya, lalu uang itu dibelikan sebidang tanah, apakah tanah tersebut masih wajib dizakati kembali? Terima kasih jawabannya Ustaz. Baik, mungkin secara umum dulu ya. Jadi kaidah umum di zakat ini kan itu jenis ya harta tertentu ya, emas, perak, uang
ya, kemudian barang dagangan, hasil pertanian, ternak dan ternak tertentu ya. Kemudian benda pakai pribadi ya. Jadi misalnya rumah, kemudian sepeda, mobil gitu. Itu nanti ketika sudah dizakati di awal, ya, karena kita memiliki uang, kemudian kita beli, kemudian kita ingin membersihkan, habis itu sudah selesai ya. Kemudian barang dagangan investasi ya, ini dijual kembali, maka zakatnya adalah tiap tahun jika sampai nisab, walaupun kemudian nisab ini ketika belum sampai pun ketika kita ingin memberikan kontribusi dalam zakat ini, Nabi silakan saja, itu bagian dari ruh zakat kita. Kemudian harta zakat atas uang ya, atau sesuatu yang kemudian kita investasikan. Artinya begini, kalau misalnya kita mendapatkan uang dari pekerja kita kerja, kemudian kita mendapat uang atau gaji lah gitu, itu clear. 2,5% kita keluarkan ya. Kemudian kita membeli rumah secara cicilan misalnya. Kalau cicilan rumah itu kita nyicil ya, dengan nanti yang sudah kita keluarkan, itu kemudian kita membeli rumah dengan mencicil, kita tidak menzakati rumah itu. Ya, karena itu untuk kita pakai gitu. Tetapi kemudian kalau kita cicil sudah punya rumah nih, atau kita nyicil sebuah rumah, kemudian rumah ini kita kontrakan, kita sewakan, maka yang menjadi harta yang perlu kita zakati adalah yang tadi, misalnya per bulan 300.000, lah 300.000 itu kali 2,5%-nya diambil, ya 2,5% diambil, itu zakatnya, zakat dari kegiatan usaha kita menyewakan, gitu. Kemudian pesangon misalnya, pesangon yang sudah dizakati, kemudian kita belikan tanah, ya sama. Jadi kalau misalnya kita sudah menzakati, maka yang kita beli, misalnya kita beli tanah untuk nanti kita investasi. Lah, kalau kemudian ini sampai 1 tahun tidak ada satu kegiatan ekonomi apapun, ya tanah itu tidak kita zakati gitu. Itu yang perlu kami sampaikan. Tetapi kalau tanah ini menjadi investasi, misalnya investasi begini, kita beli tanah, 2 tahun berikutnya kita jual. Hasil penjualan itu ada selisih kan antara kita waktu jual dengan waktu beli. Sehingga keuntungan di sana itu kemudian kita zakati. Itu yang kemudian bisa kami sampaikan, sehingga kita tidak akan, atau agama ini tentu tidak akan memberatkan umatnya, tetapi ruh atau jiwa kita ketika wa mimma razaqnahum yunfikun, ketika kita beranugerah dari Allah, kita keluarkan, itu satu hal yang kemudian ada dalam pemahaman kita untuk kita mudah ya berderma gitu. Tetapi konteks zakat tentu ada aturan-aturan yang kemudian harus kita pegangi, karena itu bagian dari ibadah kita. Demikian. Ya. Kemudian berikutnya Ibu Yatmi yang ada di Semin Gunung Kidul mau bertanya, sholawat ada yang pakai Sayyidina, yang benar bagaimana, mohon penjelasannya Ustaz. Gimana Mas? Terkait dengan sholawat menggunakan sholawat, yeah. Kata Sayyidina, yang benar yang bagaimana? Baik, jadi terkait dengan sholawat ini kan Nabi sudah menyampaikan kepada kita. Artinya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah aku sholawat dalam sholat kami, begitu. Nabi menyampaikan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sehingga Rasul menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam teks hadis ini atau qaul dari Nabi Muhammad SAW ini tidak menyebut kata Sayyidina, sehingga kita memahaminya bahwa kalau Nabi mengajarkan kepada kita sholawat itu tanpa Sayyidina, ya kita tidak memakai Sayyidina di dalam sholat kita atau ketika kita bersolawat. Kalaupun kemudian memang ada yang di sana bahwa Nabi sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, itu ya tentu tidak bisa kita pungkiri ada kemudian
mari kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Boleh jadi ketika ucapan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, Sayyidina Muhammad, itu ada para alim ulama kita mengatakan itu nggak apa-apa karena itu tidak dalam sholat. Sehingga monggo ketika kita ada yang menggunakan Sayyidina sebagai wujud merasa menghormati beliau, Sayyidina sebagai tuan ya atau Sayyid ya. Kalau kita ketika Nabi memang sudah menyampaikan kepada kita qulu gitu ya, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya sudah kita tanpa Sayyidina. Makanya saling menghormati. Saling menghormati dalam arti apa? Orang yang menganggap bahwa dengan mengatakan ana, misalkan ada ya hadis misalnya, ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah wala fakh. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong misalnya. Maka kemudian beliau menyebut bahwa Sayyidina itu tidak mengapa misalnya para ulama ini dengan dalil ini. Tetapi kita yang sudah jelas qulu Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah kita bersalawat tanpa ada Sayyidina di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina, tidak begitu, tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian Ibu. Ibu Susi yang ada di Jambi mau bertanya, Ustaz, waktu kami umroh dikasih hadiah Al-Quran, bolehkah kami wakafkan ke masjid? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita diberi, itu kan menjadi hak kita, hak milik kita maksud kami. Kalau kemudian itu hak milik kita, mau kita wakafkan, mau kita berikan saja dan sebagainya, itu sudah hak kita. Baik. Jadi kalau kita bisa wakafkan di masjid sehingga orang yang datang ke masjid menunggu iqamah atau mungkin pas menunggu azan waktu sholat, mereka membaca dengan mushaf yang kita berikan, mudah-mudahan kebaikan kita ketika kita mewakafkan itu sampai kepada kita, kebaikan kita sekali lagi mewakafkan mushaf yang nanti akan dimanfaatkan oleh jamaah. Ya, baik. Pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang hormati, kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini kita sudah belajar bersama, kemudian kita sudah saling tawasau dengan pertanyaan itu, tawasau kita ya, saling mengingatkan kepada kita. Dan sebagai penutup kami sampaikan bahwa di ayat 36 surat An-Nisa tadi betul-betul ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang pertama adalah bagian tauhid ya, tauhid yang murni, ini bagian core awal kita. Kemudian di selanjutnya adalah pendidikan karakter sosial kita, artinya hablum minanas kita yang horizontal itu. Kemudian apa yang kita kerjakan ini secara horizontal ini, ya jangan sampai kemudian menimbulkan rasa sombong kita, menimbulkan keangkuhan kita, sehingga betul-betul mari kita menjaga bahwa apapun yang kita kerjakan ini adalah berdasarkan, berlandaskan tauhid yang murni, yang kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian implementasi sosial kita pertegas di lingkungan keluarga kita dulu, ya keluarga inti, kemudian melebar sampai ke keluarga dan sebagainya, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana hidup makmurnya, hidup tenangnya sebuah masyarakat yang di dalamnya ada orang yang muslim dan mukmin. Ini tentu sangat luar biasa. Hablum minallahnya tegak, ya. Hablum minannasnya jelas. Kemudian ini dibungkus dengan kerendah dirian atau apa ya? Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati kita, tidak sombong gitu, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat sombong. Sehingga mari kita dengan ayat ini mencoba merefleksikan diri kita, mencoba kemudian kita bercermin, kemudian kita mencoba mengevaluasi sejauh mana kemudian kesalehan sosial kita setelah kita mencoba untuk tegak lurus. Tidak ada hal yang akan kita sembah kecuali Allah, kita tidak mensekutukannya, kemudian secara sosial kita juga saleh.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tausiahnya pagi hari ini. Demikian tadi Fajar Hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.